jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku. Langkah demi langkah ku ayuni, resah gelisah aku lalui. Kasih sayangku ini begitu amat murni, seperti embun di pagi hari. Jangan ragu. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka di berbagai daerah negara, mulai dari kota sampai ke desa-desa, itu biasanya umat Islam itu sangat antusias, sangat semangat untuk mengadakan acara, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya Bu. Mulai dari istana sampai ke masjid, musala-musala, kampung-kampung, bahkan terkadang di kampung-kampung itu luar biasa itu. Kalau di daerah Jawa itu kita lihat di TV, kita lihat di YouTube itu Ibu. Itu peringatan Maulidnya itu mulainya jam sabalik malam sampai menjelang subuh itu. Itu semangatnya. Ya, kita juga harus punya. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda.
semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya akan bercerita. Ada kisah seorang ulama, seorang dermawan, seorang yang akhlaknya yang bagus di sebuah negeri Yaman. Dia terkenal dengan kedermawanannya. Bayangkan bahwa setiap hari dia memberi makan ratusan kaum fakir miskin. Itu setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Suatu ketika ada seseorang miskin yang bernazar, kalau seandainya Allah memberi kepadanya satu nikmat, katanya, maka saya akan memberi segenggam gandum untuk orang kaya, ulama yang dermawan tadi. Akhirnya Allah SWT memberinya nikmat. Kemudian nazarnya dilaksanakannya. Dia datang menemui ulama yang dermawan tersebut dengan membawa segenggam gandum. Dia ingin bertemu dengan ulama tersebut. Tetapi sesampai di depan rumah, dia dicegat oleh pembantu ulama yang dermawan tersebut. Dia ditanya, "Anda siapa? Anda mau ketemu dengan siapa? Dan untuk apa?" Jawaban dari orang yang miskin tadi, "Saya ingin bertemu dengan sang ulama yang dermawan." "Untuk apa?" "Saya akan memberinya hadiah segenggam gandum." Akhirnya pembantu ulama tadi tidak mau memberikan izin. Katanya bahwa Tuhan saya tidak butuh segenggam gandum Anda. Ternyata percakapan dari orang miskin dengan pembantu ulama yang dermawan tadi didengar oleh ulama tersebut dari dalam rumah. Kemudian dia menghampiri, mendekati pembantunya dan orang miskin tersebut. Kemudian ulama tadi bertanya, "Kamu hendak apa untuk menemui saya?" Katanya, "Saya bernazar, jika Allah memberi saya kepada nikmat, maka saya akan memberi Anda hadiah segenggam gandum." Apa yang terjadi, sahabat? Ternyata ulama yang dermawan tadi, dia menerima segenggam gandum yang dihadiahi oleh seorang yang miskin tadi. Dan tidak sampai di situ, ulama dermawan tadi membalas dan memberinya hadiah beberapa dirijen yang isinya adalah madu yang sangat mahal. Alangkah gembiranya orang miskin tadi. Kemudian dia meninggalkan rumah dari ulama yang dermawan tadi. Setelah orang itu jauh, lalu
pembantunya bertanya kepada tuannya, "Wahai tuan, kenapa Anda mau menerima segenggam gandum?" Jawaban daripada ulama dermawan tadi, "Sesungguhnya kalau kita mensyukuri yang sedikit, maka Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang banyak." Kemudian pembantunya juga bertanya kepada ulama dermawan tadi, "Anda dikasih segenggam gandum, tapi kenapa Anda balas dengan beberapa dirijen yang isinya adalah madu-madu yang sangat mahal?" Kata ulama dermawan tadi, "Dia memberi kita segenggam gandum sebatas kemampuannya, dan saya memberinya beberapa dirijen yang berisi madu-madu yang mahal sesuai dan sebatas kemampuan saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya akan bercerita. Ada kisah seorang ulama, seorang dermawan, seorang yang akhlaknya yang bagus di sebuah negeri Yaman. Dia terkenal dengan kedermawanannya. Bayangkan bahwa setiap hari dia memberi makan ratusan kaum fakir miskin. Itu setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Suatu ketika ada seseorang miskin yang bernazar, kalau seandainya Allah memberi kepadanya satu nikmat, katanya, maka saya akan memberi segenggam gandum untuk orang kaya, ulama yang dermawan tadi. Akhirnya Allah SWT memberinya nikmat. Kemudian nazarnya dilaksanakannya. Dia datang menemui ulama yang dermawan tersebut dengan membawa segenggam gandum. Dia ingin bertemu dengan ulama tersebut. Tetapi sesampai di depan rumah, dia dicegat oleh pembantu ulama yang dermawan tersebut. Dia ditanya, "Anda siapa? Anda mau ketemu dengan siapa? Dan untuk apa?" Jawaban dari orang yang miskin tadi, "Saya ingin bertemu dengan sang ulama yang dermawan." "Untuk apa?" "Saya akan memberinya hadiah segenggam gandum." Akhirnya pembantu ulama tadi tidak mau memberikan izin. Katanya bahwa, "Tuan saya tidak butuh segenggam gandum Anda." Ternyata percakapan dari orang miskin dengan pembantu ulama yang dermawan tadi didengar oleh ulama tersebut dari dalam rumah. Kemudian dia menghampiri, mendekati pembantunya dan orang miskin tersebut. Kemudian ulama tadi bertanya, "Kamu hendak apa untuk menemui saya?" Katanya, "Saya bernazar
jika Allah memberi saya kepada nikmat, maka saya akan memberi Anda hadiah segenggam gandum. Apa yang terjadi, sahabat? Ternyata ulama yang dermawan tadi, dia menerima segenggam gandum yang dihadiahi oleh seorang yang miskin tadi. Dan tidak sampai di situ, ulama dermawan tadi membalas dan memberinya hadiah beberapa dirijen yang isinya adalah madu yang sangat mahal. Alangkah gembiranya orang miskin tadi. Kemudian dia meninggalkan rumah dari ulama yang dermawan tadi. Setelah orang itu jauh, lalu pembantunya bertanya kepada tuannya, "Wahai tuan, kenapa Anda mau menerima segenggam gandum?" Jawaban daripada ulama dermawan tadi, "Sesungguhnya kalau kita mensyukuri yang sedikit, maka Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang banyak." Kemudian pembantunya juga bertanya kepada ulama dermawan tadi, "Anda dikasih segenggam gandum, tapi kenapa Anda balas dengan beberapa dirijen yang isinya adalah madu yang sangat mahal?" Kata ulama dermawan tadi, "Dia memberi kita segenggam gandum sebatas kemampuannya, dan saya memberinya beberapa dirijen yang berisi madu yang mahal sesuai dan sebatas kemampuan saya." والنور يهدي الحائرين ضياؤه.
atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita bersyukur, mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua kita sudah tahu itu. Namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi kita adalah terdapat dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya, lihatlah oleh kalian, kata Nabi, kepada orang yang lebih rendah atau di bawahmu. Janganlah engkau melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadamu, agar kamu tidak merendahkan nikmat Allah. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun, yaitu melihat kepada orang yang lebih rendah. Maksudnya adalah melihat kepada orang yang lebih susah daripada kita dalam hal dunia. Jangan melihat kepada orang yang lebih kaya daripada kita, melihat orang yang lebih sukses daripada kita, maka kita akan menganggap bahwa harta yang ada pada diri kita semuanya tidak ada artinya. Kalau manakala kita melihat kepada orang yang lebih parah, lebih susah, lebih miskin daripada kita, maka kita merasakan bahwa nikmat yang ada pada kita meskipun kecil telah merupakan besar, sehingga kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal طلع